Anda kembali menyaksikan NTV Prime, pemirsa. Di tengah desakan publik untuk menetapkan status bencana Aceh dan Sumatera menjadi bencana nasional, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas soal penanganan pasca bencana di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh Minggu sore. Apa saja yang menjadi arahan Presiden? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan melaporkannya dalam segmen khusus Apa Kata Istana. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan, ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Presiden Prabowo kembali meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir di tengah rakyat yang terkena banjir dan tanah longsor. Apa cara yang akan dipilih Presiden untuk mengatasi keadaan pasca bencana? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Usai meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak akibat bencana alam di Provinsi Aceh, Presiden Prabowo memimpin rapat koordinasi penanganan banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Minggu sore. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh. Dan kita benar-benar akan kelola, kita punya kemampuan sehingga kita bisa memberi apa yang diperlukan. Ke depan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas, ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang juga ikut dalam ratas tersebut juga mengeluhkan bahwa banyak pedagang yang menaikkan harga sembako sesuka hati di tengah bencana banjir dan longsor. Mualem mengatakan satu papan telur bisa mencapai Rp100.000. Mualem juga sudah menghimbau agar minimarket tak menaikkan harga sama sekali. Dia mengatakan akan mencabut izin usaha jika minimarket kedapatan menaikkan harga. Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan sembako mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu
telur, satu papan telur itu sampai 100.000. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar. Nanti kita boleh itu. Saya sudah amarankan Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya Pak. Seperti itu. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih. Berdasarkan catatan Sekretaris Kabinet Dadi Indra Wijaya, ada 7 arahan Presiden untuk menangani bencana yang melanda Aceh dan Sumatera. Pertama, Presiden menyoroti perlunya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi tindakan dari seluruh unsur pemerintah untuk memastikan keselamatan serta percepatan pemulihan warga terdampak bencana. Selanjutnya, Presiden memerintahkan operasi terpadu TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat. Presiden menekankan terkait pembukaan kembali konektivitas wilayah yang terputus dan mempercepat distribusi bantuan. Kemudian yang ketiga, Presiden menegaskan bahwa rumah warga yang mengalami kerusakan dan perlu mendapat dukungan pembangunan kembali dari pemerintah menjadi bagian dari prioritas pemulihan pasca bencana. Dan meski sejumlah tantangan di lapangan masih ditemui akibat kondisi alam yang memang harus tetap diwaspadai, namun Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan penanganan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Kemudian Presiden Prabowo juga meminta agar manajemen penyaluran bantuan dilakukan lebih teliti, terutama memastikan ketersediaan dan ketepatan waktu distribusi obat-obatan sebagai kebutuhan prioritas. Selain itu, Presiden Prabowo juga turut menyoroti pentingnya pemenuhan pakaian bagi warga terdampak, baik melalui program pemerintah maupun partisipasi publik dalam bentuk donasi pakaian layak pakai. Dan yang terakhir, Presiden mengarahkan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam seluruh proses penanganan bencana. Presiden menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, aparat gabungan, relawan, hingga masyarakat yang dinilai menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan persoalan di lapangan harus segera ditangani. Meski ada banyak tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah, sikap Presiden mengunjungi korban bencana dan membawa suasana nyaman kepada para korban dinilai memang diperlukan. Kendati demikian, Trubus juga menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan saluran bantuan terdistribusi dengan baik, lantaran banyak korban yang belum mendapatkan bantuan. Tapi kan persoalannya dihadapkan oleh tuntutan. Bagaimana tuntutan itu dianggap bias itu kan sulit sekali, karena kebijakan publik itu mudah kebijakannya, tapi bagaimana menjalin suasana kebatinan publiknya itu yang berat. Nah, disitulah kemudian ada seni sendiri bagaimana seorang pemimpin, leader, tadi dijelaskan Pak Prabowo seperti itu, hadir, tetapi harus kehadirannya itu membawa rasa nyaman bagi publiknya. Kalau kemudian yang terjadi di 3 provinsi itu kan masih banyak yang merasa bahwa lah kami sampai sekarang aja belum dapat bantuan apa-apa. Kami sampai ini mau apa istilahnya dapat air bersih aja setengah mati. Berarti kan mengatakan negara kan belum hadir, karena apalagi kemudian desa-desa yang kategori masih udah hilang lah ke desanya, tapi dia sendiri posisinya hidup, tapi dalam hidup kondisi yang tidak bisa istilahnya beraktivitas apa-apa. Tiap hari cuma bengong, duduk bengong, menunggu sesuatu yang tidak ada kejelasannya. Bagi dia kan sehari lama sekali nggak ada, karena nggak ada aktivitas kan gitu, cuma duduk melamun membayang. Nah, menurut saya inilah kebijakan harusnya mempertimbangkan bagaimana kemudian ketika elit-elit itu berbicara, itu betul-betul harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat ini. Di sisi lain, pekan ini publik terus mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional bagi banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden punya perhitungan tersendiri untuk tidak menetapkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Kita berharap pastinya kondisi di Aceh dan Sumatera semakin menunjukkan perbaikan dan para korban terdampak bencana bisa segera ditemukan. Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.